Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng Dewi NS. Penulis favorit kita semua ya, Bu Neneng. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita segera masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor Pesugihan Kera si Juragan Kontrakan. Bu Tuti sedang membuat bubur ayam untuk Pak Hasan suaminya yang sedang sakit. Sebagai seorang istri, hatinya sangat sedih melihat kondisi suaminya yang sangat memprihatinkan. Selama hampir 2 minggu, Pak Hasan hanya terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya kaku, seperti tidak sanggup digerakkan. Kedua matanya seakan tidak bisa dipejamkan meski hanya sekejap, hingga membuat Pak Hasan selalu terjaga. Bu Tuti sudah berkali-kali mencoba mengusap kedua mata Pak Hasan dengan telapak tangannya, tapi tetap saja kedua mata suaminya itu tidak bisa terpejam. Pak, Bapak teh kenapa bisa seperti ini? Ibu jadi sedih, Pak, ratap Bu Tuti yang kini mulai tak kuasa membendung laju air matanya. Dari kedua belah pipinya yang mulai diwarnai keriput ini tidak ada sautan, tidak ada ekspresi apapun dari wajah Pak Hasan, hanya kedua bola matanya yang terus menengadah ke atas. Dengan tatapan yang menjeratkan rasa takut, disusul tubuhnya yang tiba-tiba saja mengejang dan mata yang mendelik ke atas, membuat tangis Bu Tuti semakin tak terbendung. Astagfirullah, Pak, istighfar Pak, istighfar, teriak Bu Tuti histeris seraya memeluk tubuh kurus suaminya. Lalu terdengar suara misterius seperti sesuatu yang dicabik-cabik. Seret, seret. Bu Tuti juga ikut mendengarnya, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya mendengar jerit kesakitan sang suami yang memenuhi seantero kamar. Bu Tuti tidak tahu kalau itu adalah sosok dari Raja Siluman Kera yang sedang mencakar-cakar punggung Pak Hasan dengan posisi memanjang hingga menimbulkan luka cakaran yang cukup dalam dan panjang. Namun hanya Pak Hasan saja yang bisa melihat sosok Siluman Kera tersebut. Berkali-kali Pak Hasan merintih sambil meminta ampun pada sosok sesembahnya itu, tapi seperti usahanya sia-sia. Sosok sesembahnya itu yang selama ini jadi pemberi semua kekayaan dan kehormatan untuk Pak Hasan, sepertinya sudah tidak dapat memaafkan kesalahan Pak Hasan. Makanya ia langsung turun tangan untuk memberikan hukuman kepada lelaki yang dikenal sebagai Juragan Kontrakan tersebut. Ampun Tuhan, saya janji tidak akan lagi melanggar larangan yang Tuhan tetapkan. Ampun, sakit. Suara erangan kesakitan Pak Hasan kembali terdengar dari mulutnya. Namun kembali sosok Raja Siluman Kera itu tidak menanggapinya. Sosok yang terkenal kejam, bengis, dan tidak ada ampun itu malah mengeluarkan sebuah cemeti dari balik punggungnya. Lalu tanpa ampun, cemeti itu berkali-kali dipukulkan ke arah punggung, kaki, dan tangan Pak Hasan. Pak Hasan yang sudah kehabisan tenaga dan sudah berada di ambang batas rasa sakit yang sudah tidak bisa lagi dia tahan, hanya bisa menangis. Rasa sesal kini menjajah dirinya. Kenapa dulu ia tergoda untuk melakukan pesugihan Siluman Kera, tapi semuanya sudah terlambat. Ketika siang hari, suasana di kamar Pak Hasan selalu sunyi, seakan tidak ada kehidupan. Pak Hasan tahu banyak patung karena benar-benar hanya diam tak bergerak, kedua matanya pun terbejam. Namun Bu Tuti tetap telaten melayani sang suami yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga dengannya selama 15 tahun lamanya.
Bu Tuti dengan dibantu Sari dan Yoga anaknya bergantian mengurus Pak Hasan. Namun hal berbeda akan terjadi ketika maghrib mulai menjelang. Hawa di rumah mewah milik Pak Hasan yang biasanya adem sontak berubah panas, membuat penghuninya jadi tidak betah untuk berlama-lama di sana, terutama di kamar Pak Hasan yang hawa panasnya terasa begitu memanggang kulit. Perlu terlihat bercucuran dari tubuh Pak Hasan. Dari bibir Pak Hasan yang kering hanya terdengar lenguhan pelan. "Sakit, tolong jangan sakiti saya lagi, hentikan Tuhan." Kemudian disusul tubuhnya mengejang seperti sedang menahan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kemudian terdengar suara jerit tangis Pak Hasan, disusul kemunculan adanya luka seperti bekas cakaran dan gigitan di sekujur tubuhnya. Bahkan di beberapa bagian tubuhnya yang terluka, tampak darah segar mulai mengucur dari bekas luka goresan mirip cakaran tersebut. Air matanya mengalir deras, seakan ikut menjadi saksi betapa menyakitkannya apa yang kini dialami oleh Pak Hasan. Bu Tuti, Sari dan Yoga yang menemani Pak Hasan hanya saling pandang kebingungan. Mereka tidak melihat apa-apa, tapi sikap Pak Hasan sungguh ganjil, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mencakar-cakar tubuh renta Pak Hasan. Ya, istri dan kedua anak Pak Hasan tidak tahu kalau saat itu sosok Raja Siluman Kera berukuran raksasa yang ukuran tubuhnya 4 kali lebih besar dibanding ukuran tubuh Pak Hasan sedang menyiksa juragan kontrakan tersebut. "Sekarang saatnya kau menjadi budakku selama-lamanya, wahai manusia." Kata sosok Raja Siluman Kera sambil tertawa. Sepertinya sesembahan Pak Hasan tersebut memang ingin segera mengambil sukma Pak Hasan untuk segera dibawa ke alamnya dan dijadikan budak. Sosok siluman kera raksasa itu bukan hanya mencakar dan menggigit tubuh Pak Hasan secara brutal, akan tetapi kali ini juga membanting-banting tubuh suami Bu Tuti itu berkali-kali ke lantai. Semua itu ia lakukan seraya tertawa terbahak-bahak, seolah ikut merasa puas melihat Pak Hasan menderita. Bahkan dia juga tak segan membenturkan kepala Pak Hasan ke tembok dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya tak lagi terdengar jerit kesakitan dari mulut laki-laki itu. Tubuh Pak Hasan akhirnya terkulai lemas dengan sejumlah luka gigitan dan cakaran yang menggigitkan bulu kuduk. Kepalanya pecah bersimbah darah hingga isi otaknya berhamburan keluar. Melihat hal itu, sontak jerit tangis Bu Tuti, Sari dan juga Yoga pun terdengar memecahkan heningan malam. Ya, Pak Hasan dinyatakan tewas. Kondisi tubuhnya meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan itu sempat menjadi perbincangan warga. Bu Cahaya, ibu dari Nindi, bahkan sempat menegur ibu-ibu yang sedang membicarakan mendiang Pak Hasan yang diduga selama ini melakukan pesugihan dan tewas akibat disiksa oleh makhluk sesembahannya. Serem amat ya. Kok bisa deh Pak Hasan matinya tragis banget kayak gitu? Kata Bu Romi pagi itu seraya memilih sayur kangkung yang ada di hadapannya. Iya ya, jangan-jangan apa yang dikatakan orang-orang itu bener. Kalau selama ini Pak Hasan itu pakai pesugihan tugas Bu Nina yang dikenal sebagai Ratu Gosip di lingkungannya itu. Ya bisa jadi sih, soalnya kan dari hidup yang melarat, gak punya apa-apa, masa iya bisa langsung kayaknya mendadak lagi. Cuma waktu singkat timpal Bu Erna, si pemilik warung, seraya menyodorkan wadah berisi daging ayam dan lauk segar yang sudah dibungkus ke hadapan ibu-ibu yang saat itu sedang berkerumun di warungnya. Bu Cahaya yang sedari tadi sudah selesai memilih bahan-bahan masakan jadi merasa terganggu oleh obrolan ibu-ibu itu barusan. Sudah tuh ibu-ibu, jangan ngomongin orang yang sudah meninggal, Pak Mali. Kasihan juga sama anggota keluarganya yang lagi berduka. Harusnya kita doakan semoga almarhum Pak Hasan diberikan tempat terbaik di sisi Allah, tegur Bu Cahaya. Namun teguran Bu Cahaya tersebut malah disambut cibiran oleh sebagian besar ibu-ibu yang ada di sana. Alah, Bu Cahaya ini jangan sok suci gitulah, kayak gak suka ngomongin orang aja, cibir Bu Romi lalu menatap tajam ke arah Bu Cahaya.
Iya, munafik banget. Padahal kan yang kita omongin semuanya fakta. Ledek Bu Nina yang disambut dengan senyuman sinis oleh ibu-ibu lainnya. Bu Cahaya langsung tertegun kala mendengar ucapan Bu Nina yang masih saja tidak merasa bersalah karena sudah membahas orang yang sudah meninggal. Tidak ingin memperpanjang, akhirnya Bu Cahaya pun pamit duluan. Namun gunjingan tentang kematian tragis dan tidak wajar dari mendiang Pak Hasan masih hangat menjadi buah bibir warga. Pengakuan dari penggali makam jenazah juga tidak kalah mencengangkan dan mengundang rasa heran warga. Pak Yusuf, Pak Surya, dan Pak Herman yang bertugas menggali makam untuk mendiang Pak Hasan mengaku sangat kesulitan untuk menggali makam. Selain makam yang digali tiba-tiba dipenuhi oleh batu-batu besar yang menyulitkan penggalian, juga tanahnya begitu keras hingga cangkul yang mereka pakai sampai patah menjadi dua. Hal itu jelas di luar nalar karena saat itu adalah musim penghujan dan malam sebelum Pak Hasan meninggal, desa mereka sempat diguyur hujan yang cukup deras. Lalu pagi harinya Pak Hasan meninggal. Rasanya mustahil kalau sampai tanah pemakaman yang hendak digali itu begitu keras tanahnya. Layaknya tanah tandus yang sudah berbulan-bulan tidak terkena siraman air hujan. Untunglah kehadiran Ustadz Rohmat yang ikut mentalkin jenazah sedikit membantu meringankan tugas para penggali kubur. Namun keanehan tidak sampai di situ saja. Sesaat setelah jenazah Pak Hasan diturunkan ke liang lahat, entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja muncul puluhan kera berukuran sedang dengan buasnya merangsek masuk memenuhi area makam. Kera-kera liar tersebut berlari-larian di sekeliling jenazah sambil melompat-lompat menimbulkan suara bising yang sangat mengganggu jalannya prosesi pemakaman. Di antara rombongan kera tersebut, ada juga yang melempari para pelayat dengan batu kerikil yang mereka ambil, hingga membuat para pelayat yang sedang khusyuk mengikuti prosesi pemakaman mendiang Pak Hasan menjadi kaget dan ketakutan. Tidak sampai di situ saja, rombongan kera tersebut juga kompak berlari ke arah jenazah Pak Hasan yang sudah dikafani. Lalu mereka rebutan mencakar dan menggigit jasad mendiang Pak Hasan. Akibatnya kain kafan yang dipakai almarhum jadi sobek tercabik-cabik di beberapa bagian. Suasana berubah riuh. Warga yang ikut mengantarkan jenazah tadi berlarian ketakutan. Tangis Bu Tuti dan kedua anaknya Yoga dan Sari pun pecah. Mereka berteriak histeris memanggil-manggil nama almarhum. Ustadz Rohmat yang bisa membaca gelagat tidak baik akhirnya meminta pihak keluarga bersama warga sama-sama berdoa yang ditujukan untuk Pak Hasan. Namun usaha Pak Rohmat untuk membujuk warga agar tetap tinggal di sana sampai beres pemakaman pun gagal. Warga sudah terlanjur ketakutan dan lebih memilih meninggalkan area pemakaman. Bahkan Ustadz Rohmat yang mencoba menghalau kera-kera yang masih terus menggigit dan mencakar-cakar jenazah Pak Hasan malah sempat ikut terkena cakaran bagian wajahnya. Untungnya Nindi yang masih bertahan di sana segera mengambil kayu panjang yang ada di sana. Lalu Nindi pun memukul dua ekor kera yang tadi sempat menyerang Ustadz Rohmat. Kayaknya ada yang aneh deh sama kematian Pak Hasan. Rasanya nggak mungkin kera-kera ini muncul begitu saja, kata Nindi dalam hatinya, seraya terus mencoba memukul mundur kera-kera yang kini malah berbalik menyerangnya. Tentu saja Nindi tidak tinggal diam begitu saja. Dengan bekal ilmu karate dan kemampuannya sebagai seorang indigo, Nindi sekuat tenaga mencoba melawan. Tidak lupa, Nindi mengeluarkan tasbih kayu kaboa dari hutan sancang, salah satu senjata andalannya. Akan tetapi, jumlah gerombolan kera itu mulai tidak sebanding untuk dilawan Nindi yang hanya melawan sendirian. Pada satu kesempatan, Nindi sempat terdesak mundur. Sebuah cakaran dari dua ekor kera yang dengan beringas menyerangnya hampir saja menggores pipi dan tangannya. Beruntung, Nindi berhasil menghindar meski nafasnya kini mulai ngos-ngosan karena mulai kehabisan tenaga melawan puluhan kera yang tampak begitu bernafsu ingin mencabik-cabik tubuh jangkungnya. Wah, gawat, bisa-bisa aku jadi bulan-bulanan kera-kera jelek ini. Ya Allah, tolong bantu hamba ya Allah, kata Nindi sambil terus melantunkan ayat kursi karena dia yakin ada aura hitam tak terlihat yang menggerakkan kera-kera tersebut.
untuk mengganggu prosesi pemakaman almarhum Pak Hasan. Kekuatan beraura hitam itu juga sepertinya yang memerintahkan mereka untuk menyerang Nindi secara keroyokan. Untunglah, tidak lama kemudian, Nyai Nimas Ayu, Khodam, penjaga gadis itu tiba-tiba saja muncul. Khodam cantik dengan ciri khas pakaian adat Bali yang membalut tubuh jangkungnya itu dengan gesit dan lincah memukul, menendang, dan mencekik leher para kera yang tadi begitu beringas hendak menyerang Nindi. Kemudian, dengan ekspresi dingin, Nyai Nimas Ayu membanting kera-kera tersebut hingga tubuh mereka terbanting keras ke tanah dalam kondisi tidak bernyawa. "Makasih Nyai," kata Nindi seraya tersenyum, membuat wajahnya jadi terlihat makin cantik. Kini Nindi lega, akhirnya ada yang datang membantu meski tadi dia tidak memanggil Nyai Nimas Ayu. "Sama-sama Nindi. Sekarang sebaiknya kamu bawa Ustadz Rohmat dari sini. Saya khawatir kalau nanti kera-kera lain akan kembali datang dan menyerang beliau juga," perintah Nyai Nimas Ayu sambil terus menghajar kera-kera yang kini mencoba menggigit dan mencakar kulitnya yang mulus itu. "Musnah kalian semua makhluk jelek," seru Nyai Nimas Ayu yang membuat gerakan menghentak-hentakan kaki ke tanah dengan kedua kakinya berkali-kali persis seperti gerakan salah satu tarian Bali, sehingga membuat tanah di sana mulai berguncang. Awalnya guncangan itu pelan, lalu lama-kelamaan mulai mengencang mirip sebuah guncangan gempa. Kera-kera tersebut tampak mulai kehilangan keseimbangan. Mereka mulai tidak bisa fokus melancarkan serangan ke arah Nyai Nimas Ayu yang masih tetap berdiri tegap dengan jumawa. Goncangan gempa lokal yang diciptakan oleh Nyai Nimas Ayu juga membuat para kera tersebut jadi terpencar ke sana kemari tidak beraturan. Dan saat itulah Nyai Nimas Ayu mengangkat kedua tangannya ke atas, membuat gerakan seperti sedang menjaring sesuatu ajaib. Muncul sebuah jaring raksasa berwarna kemasan, dan itu adalah jaring gaib raksasa, salah satu senjata andalan Nyai Nimas Ayu yang jarang ia keluarkan. Kemudian sosok Khodam yang berasal dari Pulau Dewata itu membuat gerakan seperti sedang meraup sesuatu. Lalu hanya dalam sekejap mata, puluhan ekor kera yang tadi berseliweran tanpa arah kini tampak sudah masuk ke dalam jaring gaib raksasa milik Nyai Nimas Ayu. Suara bising para kera yang berteriak-teriak seakan minta dilepaskan pun terdengar. Nyai Nimas Ayu kemudian menghempaskan jaring raksasa gaib yang berisi tumpukan kera tersebut ke samping. Tampak puluhan kera tersebut berusaha keluar, tapi selalu gagal karena bagian atas jaringnya juga terikat secara otomatis dengan sebuah tali gaib yang hanya bisa dibuka oleh Nyai Nimas Ayu. Nindi segera membawa Ustadz Rohmat menjauh dari tempat itu karena khawatir luka cakaran yang dialami Ustadz muda itu akan bertambah parah bila tidak segera diobati. Setelah berhasil membawa Ustadz Rohmat ke tempat yang aman, Nindi pun bergegas hendak menyusul Nyai Nimas Ayu, dan entah kenapa tiba-tiba saja perasaan tidak enak. Nindi merasa ada hal kurang baik yang akan menimpa Khodam penjaganya itu. Dugaan Nindi ini tidak meleset. Baru saja dia sampai di gerbang makam, sebuah pemandangan mengerikan sudah terpampang di depan matanya. Ya, Nindi melihat Nyai Nimas Ayu tiba-tiba saja sudah terikat oleh sebuah tali gaib berwarna hitam dengan posisi melayang. Sementara itu di dekatnya tampak sosok Raja Siluman Kera berkali-kali mencambuk tubuh Nyai Nimas Ayu dengan sebuah cemeti yang dipegangnya, hingga beberapa kali terdengar lenguan kesakitan dari bibir sang Khodam. "Nyai!" pekik Nindi. Merasa geram, Nindi langsung berlari ke arah Nyai Nimas Ayu yang masih terikat dengan posisi tergantung di udara. Nyai Nimas Ayu segera memalingkan wajahnya ke arah Nindi. "Nindi, cepat lari. Kamu bukan lawan yang sepadan buat makhluk ini. Nanti kamu akan celaka," teriak Nyai Nimas Ayu mencoba memperingatkan Nindi. Namun bukan Nindi namanya. Bila tidak punya karakter keras kepala,
Nindi yang memiliki rasa setia kawan tinggi mana mungkin tega meninggalkan Nyai Nimas Ayu begitu saja, apalagi dalam kondisi disiksa begitu rupa. Nindi menatap penuh amarah kepada sosok Raja Siluman Kera yang kini berdiri jumawa di hadapannya dengan sebuah cemeti berwarna emas tergenggam erat di tangan kirinya. Sungguh besar sekali nyalimu bocah, berani datang mengantar nyawa ke sini. Ejek sosok Raja Siluman Kera masih dengan tatapan tajamnya seakan ingin menelanjangi Nindi. Namun sosok sesembahan pasan itu juga tak bisa memungkiri kalau ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari gadis yang ada di hadapannya kini. Sebuah kekuatan tersembunyi yang bila meledak akan mampu meluluh lantakan siapapun yang menjadi lawannya. Hei malu jelek, lepaskan Nyai Nimas Ayu. Nindi membentak sosok Raja Siluman Kera. Bocah ingusan, apa kau sudah siap mati di tanganku? Rasakan ini. Tanpa menunggu jawaban dari Nindi, sosok Raja Siluman Kera langsung mengarahkan kedua tangannya ke arah leher Nindi dengan tujuan untuk mematahkan leher lalu membanting tubuh gadis itu. Nindi terlebih dulu mengantisipasi dengan membacakan surat-surat pemagaran tubuh agar tak mudah tumbang ketika diserang lawan. Nindi mencoba menghindar dengan cara memutar tubuhnya, lalu kaki kanannya menendang perut sosok Raja Siluman Kera hingga cekikan kedua tangannya di leher Nindi langsung dilepas. Sosok Raja Siluman Kera terlihat marah karena serangannya gagal total. Ternyata kau lumayan juga bocah ingusan, tapi bukan berarti aku mengaku kalah secepat ini. Menghantamkan kakinya ke tanah hingga menimbulkan getaran cukup dahsyat. Tubuh Nindi sempat oleng hampir jatuh akibat hilang keseimbangan, tapi segera bisa tegak berdiri setelah membaca ayat kursi dengan lantang. Dan tiba-tiba saja sosok Raja Siluman Kera itu berubah wujud menjadi 2 kali ukuran tubuhnya semula, membuat Nindi seperti berhadapan dengan seorang raksasa. Disusul munculnya sebuah palu gada berukuran sangat besar dengan duri-duri runcing di sekelilingnya. Hati-hati Nindi, jangan sampai kau terkena sabetan palu gada makhluk itu. Suara Nyai Nimas Ayu tiba-tiba terdengar memperingatkan Nindi. Nindi hanya mengangguk. Allahu Akbar, teriak Nindi seraya mengambil tasbih kayu baboa yang ada di dalam tas pinggang yang selalu dibawanya. Konon, lemparan tasbih itu sangat ditakuti oleh para penghuni alam gaib. Kalau sampai terkena, maka akan membuat sosok makhluk gaib itu jadi terbakar hebat dan lalu kemudian akan berubah menjadi butiran debu. Sosok Raja Siluman Kera nekat untuk terus menyerang Nindi dengan mengarahkan palu gadanya ke arah kepala Nindi dengan harapan bisa membuat kepala gadis itu hancur terbelah. Tapi Nindi yang bisa membaca maksud sosok Raja Siluman Kera dengan cepat melesat terbang ke arah pinggang kiri lawan, lalu diiringi dengan membaca takbir. Ia memukulkan tasbih tersebut berkali-kali dengan dialiri energi murni. Terlihat muncul percikan api yang memancar dari setiap lecutan tasbih, diiringi lolongan kesakitan dari sosok Raja Siluman Kera karena pinggangnya jadi penuh luka baret dengan luka menganga lebar. Akibatnya kini giliran sosok Raja Siluman Kera lah yang kehilangan keseimbangan, tubuhnya langsung oleng ke samping dan jatuh terjengkang. Otomatis palu gada yang digenggamnya pun terlepas dari tangannya. Menyadari hal itu, sosok Raja Siluman Kera mencoba bangun untuk mengambil kembali palu gada senjata andalannya yang terlempar tak jauh dari tubuhnya. Tak mau membuang kesempatan, Nindi kini memukul tangan kanan sosok Raja Siluman Kera yang hendak mengambil palu gada. Kembali terdengar lolongan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Dia pun mulai kesulitan untuk bangun akibat luka menganga di pinggang kiri dan tangan kanannya. Namun Nindi lebih memilih untuk menghabisi lawannya yang kini sudah terbaring lebah. Makhluk jahat sepertimu sudah selayaknya dihancurkan karena hanya akan membawa malapetaka bagi umat manusia yang lemah iman. Biarlah Nyai Nimas Ayu yang melenyapkan nyawamu, wahai Raja Siluman Kera, kata Nindi. Nindi pun membebaskan ikatan tali gaib yang mengikat Nyai Nimas Ayu.
Makhluk sialan ini tadi bisa-bisanya memperdaya aku, Nin. Sebagai gantinya, biar aku habisi sekarang juga, ucap Nyai Nimas Ayu yang langsung melompat ke arah tubuh sosok Raja Siluman Kera yang masih terbaring lemah. Lalu, Nyai Nimas Ayu mengambil sekuntum bunga kamboja dari telinga kirinya. Ia tiupkan bunga kamboja tersebut. Ajaib, sekuntum bunga kamboja miliknya berubah jadi mengering, lalu perlahan mengeluarkan percikan api. Awalnya api itu kecil, tapi lama-kelamaan jadi membesar, kemudian membakar tubuh sosok Raja Siluman Kera. Bau gosong yang berasal dari tubuh sosoknya pun santer tercium. Perlahan sosok Raja Siluman Kera yang sudah tidak berbentuk itu pun berubah menjadi kepulan asap yang perlahan naik membumbung tinggi ke atas awan, kemudian menghilang ditembus terpaan angin yang saat itu bertiup cukup kencang. Tak lama kemudian, Nindi pun bergegas meninggalkan area pemakaman untuk menuju rumahnya. Nindi tak mau jika Bu Cahaya sang ibu mengkhawatirkan keselamatannya. Beberapa waktu sebelumnya, Pak Hasan merasa kesal karena ia di-PHK secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja selama ini. Dengan dalih perusahaan sedang mengalami pailit, Pak Hasan dan sebagian besar pegawai terpaksa dirumahkan lalu mendapatkan pesangon yang tidak seberapa. Bu Tuti meminta Pak Hasan agar bersabar, meskipun dia sendiri juga bingung. Saat itu Yoga sedang kuliah semester 1 dan Sari yang baru lulus SMP. Bu Tuti bingung dari mana nanti akan mendapatkan uang untuk membiayai pendidikan kedua anaknya itu. Pak Hasan pantang menyerah. Ia selalu rajin berusaha mencari lowongan pekerjaan dan juga tetap taat beribadah, menyelipkan sebuah doa kepada Tuhan agar bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah keuangan yang dihadapi keluarganya. Pak Hasan lalu mencoba membuka usaha kuliner kecil-kecilan, aneka sate, berbekal sedikit tabungan dan uang pesangon. Tapi usaha kuliner aneka satenya belum lama buka, malah selalu mengalami kerugian akibat jarang pembeli. Tidak patah semangat, Pak Hasan pun memberanikan diri meminjam uang ke bank dengan menjaminkan sertifikat rumah miliknya. Suatu kali, Pak Hasan diajak kerjasama membuka usaha ternak ayam potong oleh seorang kenalannya. Dia dijanjikan keuntungan besar yang akan ia terima di setiap bulannya. Tentu saja, hal ini membuat Pak Hasan jadi tergiur. Tanpa pikir panjang, uang ratusan juta yang ia dapat dari hasil pinjaman bank diserahkan seluruhnya untuk memulai usaha peternakan ayam potong. Tapi sayang, Pak Hasan yang terlalu percaya pada kenalannya itu malah tertipu habis-habisan. Uang 300 juta yang sudah Pak Hasan berikan malah dibawa kabur oleh orang itu. Pak Hasan makin jatuh terpuruk. Kini ia sudah tidak punya harta apa-apa lagi. Bahkan rumah yang kini ditempatinya terancam disita oleh pihak bank karena sudah terlanjur ia jadikan jaminan. Tabungan Pak Hasan dan Bu Tuti pun sudah tidak punya. Bahkan untuk biaya makan sehari-hari mereka mulai kesulitan hingga harus terus berutang. Susah payah Bu Tuti mencoba menghibur sang suami, namun usahanya sia-sia sampai akhirnya rumah mereka benar-benar disita oleh pihak bank, hingga Pak Hasan sekeluarga terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil yang sangat sederhana. Hinaan, cemoohan dari oknum tangga julid dan segelintir pihak keluarga besar dari Pak Hasan dan Bu Tuti atas terpuruknya kehidupan keluarga mereka sudah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan Yoga terpaksa putus kuliah dan Sari pun tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA karena tidak ada biaya. Maafkan Bapak ya Bu, karena Bapak sudah gagal jadi seorang suami dan seorang ayah yang baik, ucap Pak Hasan kepada Bu Tuti saat dia gagal mendapatkan pinjaman uang dari kakaknya untuk sekedar membeli beras. Jangan bicara begitu atuh Pak. Insya Allah Ibu ikhlas kok. Yang penting Bapak terus ikhtiar. Jangan bosan berdoa sama Allah. Semoga segera dibukakan pintu rezeki buat kita sekeluarga. Bu Tuti mencoba menenangkan suaminya, namun dalam hatinya Pak Hasan menggerutu. Cuma aku selama ini rajin sholat, rajin tahajud, tapi hidup masih gini-gini aja, malah makin terpuruk.
Di mana Allah? Saat aku kehilangan semua hartaku, Allah juga malah membiarkan aku dan keluargaku saat dicemooh oleh orang lain. Wajah Pak Hasan terlihat kurang suka setiap kali istrinya mengajak sholat. Kamu aja dulu dulu yang sholat, Bapak nanti aja, kilanya dengan nada malas. Sampai suatu hari, Pak Hasan tanpa sengaja bertemu dengan Pak Wahyu, salah satu rekan kerjanya yang belum lama sama-sama di PHK. Namun aneh, Pak Wahyu yang dulunya sama-sama hidup sederhana dalam waktu singkat sudah memiliki segalanya. Bahkan Pak Wahyu kini sudah menjadi juragan sapi yang memiliki peternakan sendiri. Tentu saja, kesuksesan instan yang dialami oleh Pak Wahyu membuat Pak Hasan jadi bertanya-tanya. Di luar dugaan, Pak Wahyu akhirnya membocorkan rahasia kesuksesannya itu. Ternyata dia menjalankan ritual pesugihan siluman kera. Singkat cerita, Pak Hasan pun minta diantarkan Pak Wahyu ke tempat dia pernah melakukan ritual untuk mendapatkan pesugihan siluman kera setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dan harus melewati hutan serta perkampungan yang cukup terpencil di daerah Jawa Barat. Akhirnya, Pak Wahyu menghentikan mobilnya. Pak Hasan sempat kebingungan kenapa mereka berhenti di sebuah tempat yang sangat terpencil, dan saat Pak Wahyu mengajaknya turun, tanpa banyak bertanya, Pak Hasan pun mengikuti langkahnya dari arah belakang. Pak Hasan sempat bergidik ngeri dan bulu kuduknya langsung meremang saat tahu jika tempat yang mereka tuju adalah sebuah pemakaman kuno. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua yang memakai pakaian serba hitam dan ikat kepala berwarna senada muncul dari sebuah tempat yang lebih mirip saung sederhana, tapi di depannya ada makam yang dikelilingi oleh tembok setinggi pinggang orang dewasa. Lelaki tua yang merupakan kuncen tempat keramat tersebut dikenal dengan nama Abah Karta. Konon, Abah Karta bukanlah laki-laki sembarangan. Dia dikenal memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan tinggi. Maka, ia dipercaya sebagai penjaga kuncen karena kerap berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib dan segala tetek bengeknya. "Ada apa kalian kemari?" bentak Abah Karta tanpa basa-basi dengan suara bariton miliknya yang bernada tinggi. Nyali Pak Hasan langsung menciut ketika dia merasakan aura intimidasi yang terpancar dari tubuh Abah Karta. Namun Pak Wahyu yang bukan pertama kalinya bertemu dengan Abah Karta tampak masih bisa menguasai dirinya. Dengan suara bergetar, Pak Wahyu pun menyampaikan maksud tujuannya menemui Abah Karta sama dengan apa yang pernah dia lakukan sekitar beberapa bulan yang lalu. Abah Karta manggut-manggut seraya mengusap-ngusap janggutnya yang mulai memutih. "Ikut Abah," saut laki-laki berperawakan kurus tersebut lalu memberikan isyarat dengan tangannya agar Pak Wahyu dan Pak Hasan mengikutinya. Semua syarat untuk sesajen sudah dipenuhi oleh Pak Hasan. Beberapa ritual yang di luar nalar pun sudah berhasil dilakukan oleh Pak Hasan, meskipun dia harus setengah mati menahan rasa takut saat sosok Raja Siluman Kera yang kini menjadi sesembahannya menampakkan wujud di hadapannya. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran membasahi tubuh Pak Hasan. Laki-laki itu hanya bisa menunduk karena tidak kuat menatap dua pasang mata merah menyala sosok sesembahnya itu yang begitu tajam dan seakan hendak menelannya bulat-bulat. Sebelum Pak Hasan pulang, Abah Karta menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan laki-laki itu. "Ingat, kamu harus ingat apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh Tuanku Siluman Kera. Jangan sampai berani melanggarnya kalau tak mau celaka," kata Abah Karta. Iya Bah, saya masih ingat. Jangan sampai ada yang menyebut nama Tuhan di rumah saya, apalagi melaksanakan ibadah. Lalu setiap 6 bulan sekali saya harus memberikan tumbal manusia agar kekayaan yang didapat jadi berlipat ganda, saut Pak Hasan. "Bagus, bagus. Sekarang kamu boleh pulang. Besok malam Siluman Kera itu akan langsung mendatangi rumahmu dan memberikan uang yang kamu minta." Abah Karta mengakhiri ucapannya. Sebuah senyum bahagia terukir di bibir Pak Hasan mendengarnya. Itu artinya dia dan keluarganya akan segera berakhir kesusahannya. Singkat cerita, Pak Wahyu pun akhirnya mengantar Pak Hasan pulang. Di suatu malam,
Saat Bu Tuti sedang tertidur pulas di samping suaminya, namun tidur begitu gelisah karena istri Pak Hasan itu bermimpi buruk, ya Bu Tuti bermimpi sedang berada di sebuah tempat yang dipenuhi oleh rimbunnya pepohonan yang berjajar tinggi mirip di hutan. Suasananya sunyi senyap, hanya sesekali hembusan angin meniup dedaunan. Tiba-tiba saja, sesosok makhluk berwujud seekor kera berukuran 3 kali ukuran kera biasa menghampirinya. Sebuah seringai menakutkan dari gigi-giginya yang tajam membuat Bu Tuti langsung tersurut mundur. Perempuan itu ingin berteriak meminta tolong dan memanggil Pak Hasan, tapi suaranya sama sekali tidak keluar. Puaskan aku, wahai manusia. Tiba-tiba ucapan sosok itu sungguh mengagetkan Bu Tuti. Apa maksudmu? Tanya Bu Tuti dengan wajah yang terlihat pucat dan sudah mulai berada di ambang batas rasa takutnya. Puaskan aku malam ini. Sosok itu kembali mengulangi ucapannya. Kali ini sosok mirip kera raksasa yang tak lain adalah Raja Siluman Kera itu perlahan berjalan mendekat ke arah Bu Tuti. Suara dengusan nafsu dari sosok itu yang terlihat dari cuping hidungnya yang mulai kembang kempis, juga tatapan kedua mata merahnya yang mulai berbinar penuh nafsu terpampang nyata di depan Bu Tuti. Tidak, aku tidak sudi jadi pemuas nafsu makhluk penjijikan seperti kamu. Pergi, kata Bu Tuti terdengar setengah menangis. Suaranya bergetar menahan rasa takut yang semakin dalam menjajah dirinya. Aku paling tidak suka menerima penolakan, wahai manusia. Suamimu sudah menjadikanku tuannya demi harta. Ayo, puaskan aku. Kini kedua tangan besar dan berbulu lebat dari sosok Raja Siluman Kera itu terkembang ke arah Bu Tuti. Tapi aneh, Bu Tuti kali ini benar-benar tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Bahkan mulutnya pun seakan tertutup rapat seperti dekat oleh lem Korea. Hanya air matanya yang perlahan mulai deras mengalir. Sesaat setelah sosok itu menjatuhkan paksa tubuh Bu Tuti di atas hamparan dedaunan yang mulai mengering. Lalu sosok yang sudah dikuasai oleh nafsu itu dengan paksa merobek pakaian Bu Tuti. Air mata Bu Tuti makin deras mengalir. Hatinya hancur. Marwahnya sebagai seorang istri dan perempuan malam itu ternoda oleh aksi bejat makhluk yang menjadi sesembahan suaminya sendiri. Dengan buas, sosok itu merudah paksa Bu Tuti berkali-kali hingga perempuan itu jatuh pingsan. Tapi anehnya, Pak Hasan yang sedang tidur tepat di samping Bu Tuti sama sekali tidak mendengar jerit kesakitan perempuan itu saat dirudah paksa oleh Raja Siluman Kera. Pak Hasan malah tertidur dengan pulas sampai mendengkur saking pulasnya. Pak Hasan pagi itu terkejut saat ia bangun tidur terlebih dulu kalau melihat sang istri dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Pakaian tidurnya tampak koyak di sana sini. Ada bekas cakaran juga di pahanya yang tersingkap. Wajah perempuan itu basah oleh air mata, tapi kedua matanya masih terpejam. Bu, bangun Bu. Ibu kenapa? Tanya Pak Hasan. Wajahnya diwarnai kecemasan. Perlahan Bu Tuti membuka matanya. Saat sadar kondisi tubuh dan pakaiannya berantakan, tangis perempuan itu pun langsung pecah dalam pelukan suaminya. Dengan berurai air mata, Bu Tuti pun menceritakan mimpinya semalam. Pak Hasan awalnya kaget. Gambaran sosok yang semalam sudah merudah paksa istrinya itu persis dengan Raja Siluman Kera yang akan memberikan kekayaan melalui pesugihan. Pak Hasan diam. Dia tidak berani menceritakan semua itu, apalagi saat ini kondisi Bu Tuti masih terguncang. Sampai akhirnya sebuah bisikan tiba-tiba saja terdengar di telinga kiri Pak Hasan. Biarkan istrimu jadi pemuas nafsuku. Sekarang, lihatlah di kolong ranjangmu. Ada emas batangan dan aneka perhiasan sebagai upah atas layanan yang istrimu berikan tadi malam, kata suara misterius itu. Anehnya, suara bisikan itu hanya Pak Hasan saja yang bisa mendengar, sedangkan Bu Tuti tidak. Sang istri masih syok atas peristiwa semalam. Ia masih terus menangis sambil menyembunyikan wajahnya dengan bantal. Suara siapa itu? Gumam Pak Hasan. Penasaran, Pak Hasan mengintip ke bawah kolong ranjang yang biasa ia tempati dengan sang istri.
Wajah Pak Hasan langsung berbinar riang saat melihat ada sekantong kecil berisi emas batangan dan sekantong kecil lagi aneka perhiasan. Dengan sigap, Pak Hasan segera mengambil kedua kantong kecil tersebut. Akhirnya, akhirnya aku kaya, katanya seraya memegang erat kedua kantong kecil tersebut. Tanpa memperdulikan kondisi sang istri yang masih trauma, Pak Hasan malah meninggalkan Bu Tuti seorang diri di kamar. Pak Hasan bergegas mandi dan berganti pakaian. Dia berencana hendak menjual sebagian emas batangan dan perhiasan tersebut untuk membeli barang-barang yang ia perlukan. Pak Hasan yang sudah dibutakan oleh kekayaan yang diberikan oleh Raja Siluman Kera sama sekali tidak peduli lagi dengan nasib malang yang harus menimpa sang istri, karena setiap malam Jumat ia harus menjadi pemuas nafsu dari sesembahnya. Jadi semua harta yang kamu dapat ini adalah hasil pesugihan, Pak. Lalu Bapak jadikan Ibu sebagai pemuas nafsu jin yang Bapak sembah. Tega sekali kamu, Pak, tanya Bu Tuti dengan wajah yang menjeratkan rasa kecewa yang teramat dalam pada suaminya. Shh, kamu itu jangan kenceng-kenceng ngomong ya, Bu. Nanti kedengeran sama Sari dan juga Yoga. Bahaya kalau sampai tetangga kita juga tahu, sahut Pak Hasan seraya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya agar Bu Tuti memelankan nada bicaranya. Ya Allah, Pak, benar-benar tega kamu, Pak, ucap Bu Tuti. Sebutir air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Rasa sedih, kecewa, dan kesal kini bercampur aduk dalam diri Bu Tuti. Sudahlah, Bu, ikutin saja apa maunya junjungan. Biar kita nantinya bisa punya banyak uang dan harta yang berlimpah. Kan kita lakukan ini demi masa depan anak-anak juga, tandas Pak Hasan. Tapi Pak, Bu Tuti ingin protes, tapi keburu dipotong oleh Pak Hasan. Memangnya Ibu mau? Kita kembali hidup miskin seperti dulu. Kemiskinan kita jadi bahan cemoohan orang-orang. Anak-anak putus sekolah. Tiap hari Ibu hanya bisa nangis di kamar akibat hinaan orang-orang tentang keluarga kita. Apa itu yang Ibu mau? Sentak Pak Hasan dengan tatapan tajam yang menusuk ke arah Bu Tuti. Bu Tuti terdiam. Kini kedua pipinya sudah basah oleh air mata yang menggenang. Dia tidak habis pikir kenapa Pak Hasan tidak mempertimbangkan luka batin dan juga luka fisik yang dia alami sejak terpaksa menjadi pemuas nafsu Raja Siluman Kera. Setiap kali sehabis dia melakukan itu, hampir sekujur tubuh Bu Tuti dipenuhi luka cakaran karena sosok itu begitu buas saat menyentuh tubuhnya. Bu Tuti juga baru menyadari kalau kini Pak Hasan seperti enggan untuk memberi nafkah batin padanya. Laki-laki itu seolah seperti merasa jijik untuk menyentuh tubuh istrinya sendiri yang dianggapnya sudah ternoda oleh sosok makhluk tak kasat mata. Meski Bu Tuti akui, kini kehidupan perekonomian keluarganya langsung berubah drastis hanya dalam hitungan bulan saja. Kini Pak Hasan bukan hanya berhasil membangun rumah kecilnya menjadi istana, tapi juga beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 kini sudah berjejer rapi di garasi rumahnya. Bahkan saat memasuki bulan ketiga, Pak Hasan berhasil membangun puluhan pintu kontrakan hingga diberikan julukan sebagai juragan kontrakan oleh warga. Semua kontrakannya juga pasti selalu terisi penuh hingga pundi-pundi uang makin deras mengalir ke kantong Pak Hasan. Kedua anak mereka, Yoga dan Sari, sama sekali tidak menaruh rasa curiga kalau kekayaan kedua orang tuanya berasal dari pesugihan. Sampai suatu hari, tepat setelah 6 bulan Pak Hasan berhasil mendapatkan kekayaan yang berlimpah, tiba-tiba saja malam itu sosok Raja Siluman Kera datang menagih tumbal manusia. Wajah Pak Hasan berubah pucat, badannya gemetar menahan takut yang mendera dirinya. Pak Hasan lupa kalau memberikan tumbal manusia setiap 6 bulan sekali adalah wajib. Itu adalah salah satu isi perjanjian pesugihannya dengan sesembahnya. Raja Siluman Kera meminta Pak Hasan menyerahkan Sari, anak bungsunya, sebagai tumbal pertama. Tentu saja Pak Hasan langsung menolak karena Sari adalah anak kesayangannya. Raja Siluman Kera sangat murka dengan penolakan Pak Hasan. Itu sebabnya dia pun menghukum Pak Hasan dengan menyiksanya selama berminggu-minggu dan menyekap sukma laki-laki itu sampai akhirnya Pak Hasan meninggal. Lalu sukmanya dibawa ke alam jin untuk dijadikan sebagai budak.
Kini, setelah Pahasan meninggal dan sosok Raja Siluman Kera berhasil dihabisi oleh Nindi yang dibantu oleh Nyai Dimas Ayu, rupanya imbas dari pesugihan kera yang dilakukan oleh Pahasan masih belum berakhir. Kini, istri dan kedua anaknya mulai ikut merasakan imbas. Sepeninggal sang ayah, Sari mengeluh. Setiap malam, ia tak bisa tidur karena merasa kamarnya dipenuhi oleh puluhan ekor kera. Mereka berlari-larian di sekitaran kamar, menimbulkan suara gaduh. Bahkan, isi lemari pakaiannya juga diacak-acak hingga berhamburan ke lantai, sehingga Sari merasa tidak nyaman untuk tidur di kamarnya sendiri. Hal yang sama juga dialami oleh Yoga sang kakak. Sementara itu, Bu Tuti mulai merasakan sakit luar biasa di bagian kemaluan. Akhir-akhir ini, Bu Tuti sering mengalami pendarahan hingga harus sering berobat ke rumah sakit. Nindi yang merasa iba pada Bu Tuti dan kedua anaknya itu menyarankan agar mereka segera meninggalkan rumah mewah peninggalan mendiang Pahasan, lalu diruqyah ke ustadz atau kiai yang paham tentang cara ruqyah. Tapi Bu Tuti menolak meninggalkan rumah mewah itu dengan alasan dia tidak mau lagi kembali hidup miskin seperti dulu, apalagi masih ada warisan kontrakan puluhan pintu yang harus ia teruskan. Yoga dan Sari juga tidak berhasil membujuk sang ibu, sampai akhirnya Sari dan Yoga yang memang sudah tidak tahan karena setiap harinya selalu saja mendapatkan teror dari sosok gerombolan kera, anak buah sesembahan sang ayah, memutuskan untuk mendatangi seorang kiai di luar kota Garut, kenalan Bu Cahaya, untuk diruqyah. Namun, keduanya bertekad akan kembali menjemput sang ibu setelah mereka selesai diruqyah. Tak lama kemudian, Nindi dan warga sekitar mendengar kabar kalau terjadi kebakaran hebat di kontrakan milik Pahasan yang jumlahnya puluhan pintu tersebut. Kencangnya angin membuat api jadi lebih cepat menyebar, diterbangkan oleh angin. Bu Tuti yang mendengar kabar itu langsung shock. Selama berhari-hari, istri mendiang Pahasan tersebut hanya mengurung diri di rumahnya, sampai akhirnya 2 hari kemudian Sari dan Yoga pulang. Setelah selesai menjalani proses ruqyah, mereka hendak menjemput sang ibu untuk ikut diruqyah juga. Tapi saat mereka baru membuka pintu rumah mewah yang tidak terkunci tersebut, bau busuk langsung menyeruak dari dalam rumah, mengganggu indera penciuman Sari dan Yoga. Tangis kakak beradik itu langsung pecah saat menemukan sang ibu yang sudah terbaring kaku di ruang tengah dengan tubuh dipenuhi oleh bekas cakaran. Wajahnya juga rusak penuh luka cakar dengan bola mata yang sudah tidak ada di tempatnya. Ya, Bu Tuti harus membayar mahal keserakahannya yang tak ingin kehilangan semua harta hasil pesugihan suaminya dengan taruhan nyawanya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bun Neneng Dewi NS. Bagaimana di sini seorang Pahasan akhirnya tidak kuat ya menghadapi ujian. Akhirnya di sini dia menyerah dan akhirnya memilih untuk bersekutu dengan iblis untuk bisa hidup lebih layak lagi, hidup menjadi orang kaya. Bahkan sampai rela menggadaikan istrinya, yang mana pada akhirnya perbuatan itu menghancurkan seluruh kehidupannya. Nyawa dia dan nyawa istrinya menjadi taruhannya. Aduh, di sini nih ya. Dibentuk satu ketidaksabaran seseorang dalam menghadapi ujian. Jadi begini teman-teman, ini bukan menggurui sih ya, tapi sekedar berbagi bahwasanya saya juga masih belajar bagaimana ketika ada masalah. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidup ya, atau ujian. Nah di situ kalau saya pribadi berusaha meyakini bahwa setelah ujian ini akan ada sesuatu yang baik yang akan diberikan dari Allah kepada kita. Jadi saya selalu meyakini itu bahwasanya di balik ujian itu, jika kita bisa atau berhasil melewatinya dengan baik, maka akan ada hadiah yang lebih indah yang diberikan kepada kita. Dan di sini bagaimana Pahasan tidak sabar ya. Karena pada dasarnya ya kekuatan kita adalah sabar dan ikhlas untuk menghadapi semua masalah atau ujian dalam kehidupan. Dan di sini dalam kisah ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Dan ini ternyata ini kisah dari Nindi ya, kisah Nindi. Jadi Nindi ini adalah seorang wanita ya, seorang gadis muda yang memiliki kemampuan khusus ya, atau gadis indigo, dan sudah beberapa kali dikisahkan dalam cerita-cerita dari kiriman Bu Neneng ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa. Mari
kita ambil hikmahnya yang baik dan kita buang yang buruk-buruknya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pokoknya jangan sampai ketinggalan teman-teman. Setiap jam 7 malam langsung aja pantengin channel Ilo Extreme. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini nih. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.